Halo, assalamualaikum. Ini adalah video tutorial membuat gigs di Fiverr. Jadi gig itu adalah jasa yang kita tawarkan di Fiverr. Langkah pertama, kita klik menu gig, kemudian create a new gig. Kita klik saja di sini. Oke, kemudian ini adalah gig title, judul gig. Saya sebelumnya sudah menyiapkan tentang gig saya apa, temanya apa. Nah, biasanya kita sudah menyiapkan terlebih dahulu apa yang akan kita jual atau jasa apa yang akan kita jual kepada klien. Nah, di sini saya akan membuat vektor pad dengan style line art. Di sini saya klik dan copy paste judulnya sesuai nama yang ada di gambar saya. Ini contoh gambar yang akan jadi galeri di gig nanti. Nah, ini judulnya, membuat pad vector line art dari gambar Anda. Kemudian di sini sudah otomatis ya, kita klik saja grafik yang desainnya, kemudian ilustrasi, kemudian stylenya saya pilih yang line art. Ini dia. Kemudian tekniknya di sini saya pilih vector art. Kemudian temanya biasanya fan art atau yang ini edukasional. Kemudian subjeknya saya pilih yang animals, yang binatang, karena saya jasa di gig saya ini adalah menggambar binatang ya, khususnya binatang peliharaan. Kemudian kita cari teksnya. Ini maksimal bisa sampai 5. Saya coba pakai pet portrait, kemudian portrait yang berkaitan dengan gig kita, kemudian animals, vector art. Nah, kemudian di sini saya pilih lagi memasukkan 5 tag karena saya memaksimalkan tag di sini. Mungkin ada yang saya ganti menjadi line art. Oke, kita save. Nah, setelah kita save, nanti muncul menu seperti ini lagi. Overview sudah. Nah, sekarang adalah pricing. Nah, menentukan harganya berdasarkan paket-paket. Jadi biasanya ada paket basic, standar, kemudian premium. Yang basic langsung saja saya kasih nama head area. Ini adalah paket basic untuk vector pad atau pad portrait. Kemudian yang standar saya kasih half body, dan yang premium saya beri nama full body. Nah, kemudian di sini deskripsinya saya ketik berbagai macam ukuran. Nah, ini bisa dicontoh jika memang gignya sama. Yang standar saya beri 4000 pixel 300 dpi. Nah, mungkin bisa saya pendekkan saja seperti ini. Yang basic 3000 dpi pixel ya, 3000 pixel 300 dpi. Kemudian standar 4000 pixel 300 dpi. File yang saya kirimkan
Nah, PNG itu biasanya transparan, kemudian JPG, kemudian stylenya saya berikan detail. Nah, kalau yang basic saya berikan simple line art, line artnya simple. Nah, yang standar dan premium akan saya berikan yang detail. Kemudian premium ukurannya adalah 5000 pixel kali 300 dpi. Ini 5000 pixel 300 dpi, PNG transparan, kemudian JPG, SVG saya berikan source filenya, source filesnya berupa SVG. Nah, kemudian delivery time-nya yang basic saya kirimkan 1 hari, yang standar 2 hari, yang premium juga 2 hari. Kemudian revisinya semuanya saya berikan 3. Nah, yang premium saya berikan unlimited, tak terbatas. Ya, harus siap-siap kalau ada yang pesan premium. Nah, berarti harus siap revisi tak terbatas. Ini juga bisa jadi buat pemancing sih, buat memancing. Kenapa saya harus beli paket premium seperti itu? Karena di sini di paket premium saya sertakan full body, kemudian commercial use yang standar juga, premium juga. Ini harganya. Nah, di Fiverr ini paling murah bisa $5. Itu sudah paling murah ya, paket basic biasanya. Ini hanya contoh. Oke, ini add extra service, service tambahan ya, layanan tambahan. Kita berikan extra fast delivery jika mereka minta waktu dipercepat misalnya. Nah, kita centang saja menu yang di atas ini tadi, kemudian yang tidak perlu saya tidak centang. Nah, ini yang background saya rasa perlu, saya perlu menambahkan mungkin $10. Dan untuk tambahan mungkin 1 hari, mungkin 1 hari, meskipun nanti prakteknya kadang tidak ada tambahan hari. Oke, save and continue. Kita simpan dulu. Nah, sekarang kita masuk menu deskripsi, description and frequently asked question. Pertanyaan yang sering ditanyakan biasanya. Untuk deskripsinya di sini saya sudah menyiapkan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan. Mungkin bagi teman-teman yang kurang lancar bahasa Inggrisnya, karena ini biasanya selalu ditulis dengan bahasa Inggris, mungkin bisa diketik dulu seperti ini, kemudian di copy paste ke Google Translate, atau langsung diketik di Google Translate pun juga nggak masalah kalau mau langsung diketik di Google Translate. Nah, seperti ini kurang lebih. Saya biasanya tidak suka deskripsi yang terlalu panjang. Yang penting sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan tidak saya isi, saya biarkan. Ini kita masuk ke menu requirements. Informasi apa yang kita perlukan untuk memulai pekerjaan ini. Nah, ini yang lebih penting. Yang tadi FAQ tidak saya isi karena sudah saya jelaskan sedikit di deskripsi, dan itu juga termasuk trik dari saya yang biasanya saya praktekkan. Ketika mereka merasa bertanya-tanya, mereka mengirim pesan. Nah, mengirim pesan itu sudah cukup menaikkan impresi kita. Nah, di sini saya requirements-nya
saya mungkin menambahkan pertanyaan satu saja. Apakah kamu sudah melampirkan foto binatang peliharaan yang akan saya buat menjadi line art? Ini contoh, mungkin gignya kalau sama seperti ini bisa juga ditiru, atau gignya yang lain bisa disesuaikan. Kemudian saya tambahkan. Setelah saya tambahkan, saya save and continue. Oke, masih loading. Oke, yang terakhir adalah galeri. Ini yang paling penting karena galeri menjadi tampilan di gig kita. Dan ini ada rekomendasi ukuran dari Fiverr, sekian pixel. Saya sudah menyiapkan 3 gambar. Saya cek terlebih dahulu apakah sudah sama ukurannya dengan yang direkomendasikan oleh Fiverr. Oke, jika sudah, langsung saya tarik ke sini. Oke, kemudian saya tambahkan gambar kedua. Ini saya pakai contoh gambar kucing, kemudian ada iguana, dan yang gambar ketiga punya saya adalah ikan cupang. Jadi hal-hal yang sering dijadikan peliharaan oleh orang-orang, karena kadang di Fiverr sendiri juga masih ramai, mereka minta digambarkan dengan berbagai macam style berdasarkan dari gambar binatang peliharaan mereka. Nah, kemudian add tag ini adalah menambahkan tag di tiap-tiap gambar. Ini lebih baik kita isi, kita sesuaikan. Ini biasanya bisa kita pilih sesuai subjek di awal yang kita tentukan ketika kita membuat judul gig tadi. Subjeknya animal, kemudian temanya ada dua ya, fun art sama edukasional. Kemudian di customnya ini saya pilih contoh cat, nah, karena kucing. Oke, kemudian saya tambahkan custom tag lagi karena ini bisa sampai 3. Saya tambahkan line art. Oke, yang ini saya rasa cukup. Kita save. Kemudian di gambar kedua dan ketiga juga sama, kita tambahkan tag seperti di gambar yang pertama. Bedanya itu terletak di custom tag. Kalau custom tag yang gambar pertama adalah kucing, nah, kemudian di gambar yang kedua ini adalah iguana. Itu biasanya seperti itu. Kalau jasa desain kaos, ketika portfolionya itu mungkin gambar makanan yang dimodifikasi, mungkin gambar pizza atau gambar burger dengan modifikasi, ada bautnya, ada berbagai macam bentuk. Mungkin di custom tag itu bisa ditambahin pizza atau burger, food illustration dan sebagainya. Itu fungsi untuk custom tag seperti itu, untuk membedakan antara gambar satu dan gambar lainnya di tampilan gig
di Fiverr kita. Nah, kalau yang dulu itu belum ada seperti ini tuh belum ada. Mungkin kalau yang sudah lama main Fiverr tahu menu yang seperti ini, menambahkan tag di tiap gambar itu termasuk baru, masih menu-menu baru, belum lama ini ya. Mungkin baru berapa tahun, setahun atau 2 tahun. Mungkin yang sudah lama main Fiverr bisa komen di bawah ya. Nah, karena saya tidak bisa membatasi, mungkin juga video ini dilihat oleh yang lebih berpengalaman di Fiverr. Padahal niatnya saya bikin video ini untuk pemula. Nah, untuk pemula, saya pun juga masih merasa pemula. Oke, yang terakhir ini adalah gambar betta fish, gambar ikan cupang. Ya, di custom tag ini hanya bisa maksimal 3 tag. Oke, kita save. Jika sudah, kita lihat scroll ke bawah. Ini kalau kita punya portfolio dalam bentuk video, bisa kita tambahkan di sini. Nah, karena saya tidak menyiapkan video portfolio saya ataupun dokumen di sini, bisa PDF. Itu biasanya uploadnya lewat ini, lewat menu ini di galeri ya, di terakhir ketika kita menyiapkan gig di Fiverr. Jangan lupa centang ini sambil kita baca, kemudian save and continue. Oke, detik-detik terakhir kita publish. Nah, gig kita jika sudah tampil seperti ini berarti sudah berhasil dibuat, sudah berhasil membuat gig di Fiverr. Bisa langsung dibagikan di sini di Facebook, Twitter atau LinkedIn, atau bisa kita copy link ini dan kita sebar, kita paste ke berbagai macam media sosial kita. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment.